Shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Firman-Mu penghiburan buat kami. Dan firman-Mu sungguh-sungguh meneguhkan apa yang Kau janjikan buat kami. Dan biarlah firman-Mu juga menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, bersabda buat kami mau mendengar dan menjadi pelakunya dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam hari ini saya akan sharing tentang hidup bebas tuduhan. Nah, macam apa hidup bebas tuduhan itu? Apa mungkin kita ini hidup bebas tuduhan? Ya, kalau kita berpikir kita ini hidup bebas tuduhan, hidup bebas dari fitnah, tentu saja nggak mungkin 100% kita bisa bebas. Namun yang saya ingin mau sampaikan berkaitan hidup bebas tuduhan adalah bagaimana hidup kita, hidup yang kita miliki, hidup yang kita jalani ini bebas dari tuduhan, bebas dari serangan-serangan, bebas dari fitnah. Nah, sekalipun setiap orang, siapapun dia, menuduh kita, memfitnah kita, asal kita tidak melakukan hal itu, itulah yang disebut hidup bebas tuduhan. Mari kita baca dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Hal yang pertama, kita harus menyadari siapa diri kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10, nanti bagian yang kedua saya akan bacakan dari ayat yang ke-9. Dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10, karena ini berkaitan erat. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari hari ini kita diangkat anak, menjadi orang benar. Bukan karena kebenaran kita, tetapi kita ini dibenarkan. Sehingga kita dapat berkata, kita dahulu adalah pendosa. Dan kita hidup dalam kebenaran sekarang. Hal yang sebaliknya, kita adalah pendosa jika kita masih tinggal di dalam dosa. Lalu ada yang bertanya, Pak, kita kan ada di bumi. Kita kan masih bisa buat dosa. Iya, benar kita masih bisa buat dosa. Namun, tabiat dosa, tabiat daging, itu ada di dalam hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak hidup berjalan bersama dengan Tuhan, yang tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka dia sudah dibenarkan. Dia tidak lagi pendosa yang selalu jatuh dan bangun di dalam dosa, tetapi mulai berpindah dari pendosa, dari hidup yang bejat, menjadi hidup yang benar. Hidup yang kotor menjadi hidup yang bersih. Dan saudara dikasih Tuhan, itu mungkin jikalau kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, mari kita belajar dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10, jangan menipu diri sendiri. Sebab dikatakan di sini,
Kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Kalau kita berkata, aku tidak berdosa. Ya, mustahil. Waktu kita berpikir yang jahat, walaupun tidak bertindak yang jahat, baru berpikir, andai kata aku beginikan dia, itu sudah dosa. Namun cepat bertobat, itulah yang artinya tidak hidup di dalam dosa, tidak tinggal dalam dosa. Sebab orang yang hidup di dalam dosa, dia akan berpikir, dia akan mengupayakan untuk bertindak, dan dia jatuh bangun di dalam dosa yang itu dan itu dan itu terus-menerus. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat Pray From Home yang tadi malam, juga saudara Bapak Ibu bisa lihat tayangan ibadah di hari Minggu, Sinner to Saint. Biarlah itu membuat gambaran kita makin jelas bagaimana dari seorang pendosa menjadi orang yang disucikan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, kita harus menyadari selain jangan menipu diri sendiri, jangan membenarkan diri sendiri. Sebab waktu kita membenarkan diri sendiri, kita menyalahkan Tuhan. Dan marilah kita belajar untuk tidak menuduh bahwa Allah itu berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Allah selalu benar. Sehingga kalau kita mau hidup dalam kebenaran, maka kita tidak tinggal dalam hidup di masa lalu kita. Kita hidupi hari ini, kita jalani hari ini, dan kita songsong hari depan bersama dengan Tuhan yang penuh pengharapan. Tuhan berjanji, orang yang berjalan bersama dengan Dia, Dia menjadi penerang, Tuhan menjadi penerang, Tuhan menjadi penuntun, dan Tuhan ada di depan kita. Hal yang pertama, siapakah kita? Kita harus sadar, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tidak tinggal di dalam dosa, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup bebas tuduhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya di sini adalah mengaku dosa kepada Allah. Mengaku, waktu kita mengakui semua dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, kesalahan kita kepada Tuhan, semuanya beres. Dan ini yang kita harus tahu. Saat kita mengaku dosa, mengaku kesalahan, mengaku pelanggaran kita, mengaku kejahatan kita kepada Allah kita, maka Ia setia dan adil. Kesetiaannya teruji. Tuhan tidak pernah ingkar janji dengan firman-Nya. Dia adil. Dan ini yang luar biasa. Ia mengampuni dosa-dosa kita. Dia ampuni dosa-dosa kita. Dan yang luar biasa, Ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga kita hari ini menjadi orang yang dibenarkan. Hidup dalam kebenaran. Berjalan bersama Sang kebenaran. Sehingga kita melihat tuntunan kebenaran saja. Saudara, semakin kita bergaul dengan Tuhan, maka yang kita pikirkan, kita lakukan adalah hal-hal kebenaran. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya berkata, semakin kita intim, semakin kita karib dengan Sang kebenaran, maka yang kita pikirkan, maka yang ada dalam hati kita, yang kita ucapkan, yang kita lakukan adalah kebenaran. Coba saudara tanya kepada saya, beberapa kali saya ditanya, coba tahu kelemahan orang itu. Saya akan berpikir banyak, tapi kalau ditanya apa kelebihannya, kelebihan dari orang itu, saya akan cepat ngomong. Karena saya lebih melihat kelebihan orang daripada kekurangan orang. Saya rindu orang-orang yang bersama dengan saya, kelebihan-kelebihannya makin maju, makin dikuatkan, makin berkembang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup bebas tuduhan karena ini dia. Kita mengakui segala dosa kita.
akui segala dosa kita, akui segala pelanggaran kita, akui segala kejahatan kita. Dan ini yang luar biasa, Allah itu mengampuni dan melupakan. Dia mengampuni, memberkati kita, mengampuni dosa kita, memberkati kehidupan kita, melupakan segala dosa kita. Semuanya sudah dihapus dari catatannya. Dan ini yang luar biasa, kita punya hidup yang baru. Waktu kita punya hidup yang baru, Tuhan melihat kita sebagai sosok pribadi yang baru. Oleh sebab itu mari kita minta diperbarui oleh Tuhan setiap hari. Pikiran kita, hati kita, hidup kita, sehingga hari kemarin biarlah berlalu. Dan hari ini kita jalani dan kita siapkan hari esok. Sekalipun kita tidak tahu hari esok, tetapi bersama dengan Tuhan yang punya hari esok, kita punya jaminan. Saudara yang dikasih Tuhan, akhir kata, miliki kualitas hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Itu yang akan menentukan kita, agar kita bisa hidup bebas dari tuduhan. Iblis bisa menuduhmu, iblis bisa mendakwamu, orang bisa menuduhmu, orang bisa memfitnahmu, tetapi kalau Anda hidup dalam kebenaran, maka sang kebenaran akan menjadi pembela buat Anda. Maka sang kebenaran menjadi advokat buat Anda. Dan percayalah, pembelaan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada pembelaan diri kita, pembenaran diri kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berdoa. Kami bisa hidup bebas dari tuduhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebenaran kami, namun karena Tuhan sendiri yang membela kami. Tuhan yang membenarkan kami. Dan kami mengawalinya dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Mari Roh Kudus ingatkan kami, hal-hal apa saja yang belum kami akui kepadamu, biarlah kami segera mengakuinya kepadamu, sehingga hidup kami bebas dari tuduhan. Bebas dari tuduhan dari orang-orang yang di sekitar kami atau yang jauh dari kami. Bebas dari tuduhan dari iblis. Sehingga setiap kali ada orang, bahkan iblis yang menuduh kami tetap berjalan dengan kepala tegak dan berkata, aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Aku sudah diampuni oleh Tuhan. Sekarang aku hidup bukan hari kemarin lagi, tetapi aku hidup hari ini karena Tuhan yang ada di dalamku. Aku menyongsong hari depan yang penuh harapan dengan Tuhan yang pegang hari esok. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Bahkan yang sedang mengalami sakit COVID-19 pun, Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Dan kami berdoa untuk saudara-saudariku yang ada di berbagai daerah yang sedang mengalami sakit COVID-19, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi Anda. Kami juga berdoa buat Ibu Menok, Ibu Igut. Kami berdoa kesehatan mereka. Di masa tua mereka memiliki kualitas hubungan yang baik dengan anak, menantu, dan cucu. Dan kami percaya mereka pun makin hari makin dekat dengan Tuhan, memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Saudari Yofi mengalami kesembuhan dan pemulihan, dan biarlah proses kemoterapi membuatnya makin sabar, makin gigih, makin kuat, ulet di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Slamet yang mengalami pemulihan demi pemulihan dari stroke, dan kami berdoa retina mata dari Pak Roni dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat yang sedang mengalami masalah dalam hubungan keluarga, hubungan rumah tangga, yang sedang mengalami goncangan di dalam rumah tangga. Tuhan memberikan solusi. Yang sedang menghadapi kesulitan di dalam pekerjaan, mengalami pemutusan hubungan pekerjaan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan titik terang di mana Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat. Dan Tuhan
dapat mengingatkan kembali talenta kami, segala yang kami miliki untuk dikerjakan. Dan kami bersyukur Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, yang melakukan protokol kesehatan di tempat di mana mereka bekerja, baik para karyawan maupun pengusaha. Tuhan memberkati, melindungi mereka semuanya. Buat hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh hati, kami percaya jerih lelah para hamba Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Kami percaya Tuhan, kami semua mau bekerja, mau melayani untuk Tuhan dengan yang terbaik. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang beribadah bersama dengan kami di Rock Jajak. Tuhan menyertai, melindungi mereka satu demi satu. Demikian pula kami berdoa untuk keluarga Alvin Siu di Selangor, Malaysia yang sedang mengalami lockdown. Sudah berminggu-minggu Malaysia mengalami lockdown. Kami berdoa kekuatan penghiburan dari Tuhan yang luar biasa menyertai mereka. Dan biarlah Malaysia disembuhkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta maupun yang ada di Manado. Tuhan melindungi, memberkati mereka, memberikan hikmat pertolongan yang tepat waktu. Kami juga berdoa buat Ibu Siana dan keluarga. Kami berdoa biarlah semua pergumulan hidup mereka Tuhan jawab. Tuhan yang menyertai, melindungi orang benar ini. Kami berdoa untuk keluarga Haris dan Intan. Tuhan memberikan berkat yang khusus, melindungi dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk Ibu Yuliana yang ada di Bali. Tuhan memberikan berkat, perlindungan, dan penyertaan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang bergabung dalam Pray From Home. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menyertai hidup mereka, Tuhan memberi hikmat khusus, dan biarlah hati mereka yang dipersembahkan buat Tuhan dan untuk melayani jiwa-jiwa, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain yang ikut bersama-sama dalam Pray From Home. Tuhan memberkati Anda semuanya. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, dan kami berdoa biarlah kerinduan Presiden kami Jokowi di bulan depan vaksinasi 1 hari 1 juta. Biarlah itu bisa tercapai dan biarlah para vaksinator bermunculan dan mereka benar-benar menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dalam hidup mereka. Kami percaya negeri Indonesia segera sembuh, segera pulih, dan ekonominya segera mengalami pembalikan keadaan. Kami minta Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan berkat-Mu. Dan kami menyerahkan bangsa-bangsa yang lain, terutama India. Biarlah India dilawat Tuhan, biarlah India mengalami kesembuhan, biarlah India mengalami pemulihan. Kami juga berdoa beberapa negara yang sedang mengalami lockdown, Tuhan menolong, Tuhan memberkati para tenaga medis dan orang-orang yang ada di sana, anak-anak Tuhan yang ada di sana. Kami menyerahkan hidup kami malam ini dan kami mengangkat tangan kami. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan segala yang terbaik dari-Mu buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Esok malam saya akan sharing tentang hidup dalam kebenaran. Sampai jumpa hari esok. God bless you.